Setelah habis patrap semedi, ucapkan terima kasih, wahai ragaku, wahai jiwaku, wahai sedulur papat kalima pancerku, wahai bapak ibuku, wahai mbah buyut kang rumeksa ing papan panggonan mriki, wahai leluhurku sak pandur sak pangisor sak pangewa pangenengen ngarep ngen mburi. Matur nuwun Ibu Bumi Bapak Angkasa. Matur nuwun Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semana. Matur nuwun Kanjeng Ibu Sri Sejati. Matur nuwun gelar gulungi jagat saisine. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Seburu-buru apapun usapan matur nuwun. Lakukan selama 7 hari dengan tulus. Bisa lagi 14 hari dengan tulus sampai akhirnya terbiasa. Rahayu Mas. Jadi dalam laku kita itu yang pertama kita dikenakan namanya patrap samadhi. Yang kedua dikenalkan dengan segala sesuatu terkait perlakuan kita di luar patrap samadhi. Itu saja dua itu. Nah, kalau di patrap samadhi kuncinya kan diam setelah patrap melakukan patrap. Di luar patrap samadhi yang menikmati kelakuan diri kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita. Bahasanya simpel seperti itu tapi sulit. Tapi di sini saya akan sedikit menambahkan terkait dengan doa atau permintaan. Makanya detik ini teman-teman termasuk saya jangan banyak meminta. Belajarlah untuk tidak meminta. Karena meminta itu kan itu ada karena hasil dari keinginan, teman. Nah, keinginan itu nanti lahirnya dari rasa perasaan. Kalau ada perasaan, ada rasa, pasti kan ada keinginan. Perasaan enak, keinginannya untuk geser. Gitu. Nah, perasaan itu nanti lahir daripada pikiran. Makanya dilaku spiritual hakikat hidup kita itu jangan lagi pernah meminta. Dihapus, meminta itu dihapus. Nah, terus diganti apa, Mas? Diganti menyukuri. Belajarlah menyukuri. Nah, dalam konteks menyukuri ini juga harus pintar-pintar loh, Mas. Jangan sampai sesuatu hal yang masalah itu disyukuri. Sekalipun itu harus disyukuri. Nah, bentuk menyukurinya gimana? Dengan hal itu akhirnya kita tersadarkan. Nah, bentuk syukurnya di situ, bukan masalahnya. Bukan masalahnya. Akhirnya kita bisa memohon ampun. Karena di bacaan Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci itu supaya ada bobotnya, kita harus tahu dulu kesalahan kita. Setelah tahu, memohon ampun. Memohon ampun pada siapa? Pada hidup kita. Dan nanti pasti di situ kita bobotnya kunci itu ada, bobotnya bacaan itu ada, karena dia sudah menyadari kesalahan. Itu. Nah, di situ nanti kemungkinan mengulangi lagi itu kecil. Nah, yang masalah itu kok tidak menyadari kesalahan. Nah, kok bisa, Mas? Karena tidak sadar. Nah, itu akhirnya kuncinya nanti ngambang itu aja. Lah, kalau memang tidak ada yang dimintai maaf, berarti kunci itu nanti larinya pada pemasrahan. Apapun yang dipasrahkan. Tapi kalau memang itu ada masalah yang disadari, ada salah dan itu sadar, ya mohon ampun terkait kesalahan itu. Semisal mangan cepet-cepet lambene kecokot.
makan cepat-cepat bibirnya ke lambe, bibir podo ya. Bibirnya itu kecokot, kegigit. Terus sadar, iki mau mergo cepet-cepet matur nuwun. Jadi adanya kegigit tadi mengingatkan kita atau menyadarkan kita terkait kita cepet. Berarti kan kita menyadari hal kecil itu. Lah, semisal itu kalau dipatrapkan, Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, itu mohon ampun apa? Mohon ampun cepet-cepet iki lho, Mas. Karena terburu-buru. Jadi menyadari, akhirnya dia, oh ya aku salah karena cepet. Itu selep gitu, Mas. Nah, kecokot, kesandung Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Ya ora rasane, besok ngulangi meneh karena nggak menyadari akan kesalahan gitu. Jadi memang harus teliti. Ya itu terima kasih itu terkait diingatkan akan masalah ataupun ketidaktepatan tadi. Bukan senang dengan masalah itu tidak, nanti malah berulang, nunggu masalah terus, akhirnya nanti bermasalah, kejeglong, kecokot, lalinan. Nah itu yang sulit itu kita menyadari kesalahan kita gitu. Sebenarnya waktu kita minta maaf tuh nggak ada yang tahu selain kita sama hidup kita, jadi nggak perlu malu gitu ya Mas. Itu di bacaanku kunci. Lah kenapa kok kita bisa mudah menyadari itu semua? Karena waktu semedinya diam, seperti tadi disampaikan oleh Mas Agus tadi, itu betul. Karena dalam lapisan tubuh kita itu ada 7. Ada kesadaran fisik, kesadaran energi kita, kesadaran sukma kita, kesadaran mental kita, kesadaran spiritual kita, kesadaran alam semesta, terus kesadaran Maha Suci yang meliputi semuanya. Lah masing-masing lapisan ini mengandung kesadaran. Lah lapisan pertama fisik itu kesadaran fisik piye ngono kuwi. Nah kalau semedinya hanya dimumek dengan fisik, ya kesadarannya di situ. Makanya di situ apapun yang dirasakan, apapun yang dilihat, apapun rasanya, keadaan perasaan kita cukup diam, penyikapannya diam. Gitu. Nanti kalau udah diam kan nggak mempermasalahkan, Mas. Ya sudah. Semakin kita nggak mempermasalahkan dalam apapun yang terjadi dalam semedi kita itu, nanti kita mendapatkan kesadaran. Nanti latihan di luar diri juga nggak mempermasalahkan sesuatunya yang terjadi. Dan perlakuan kita dalam kehidupan itu nggak menimbulkan energi permasalahan. Gitu. Nah kalau situasi yang sudah ada itu nggak bermasalah untuk kita, dan setiap kelakuan kita tidak membuat situasi yang mengandung energi permasalahan. Energi permasalahan itu gimana sih Mas? Orang lewat dijegal, itu situasi yang mengandung energi permasalahan. Yang membuat siapa kita? Itu dilakukan oleh orang-orang yang kesadarannya lepas. Nah kalau situasi yang membuat bukan kita, ada situasi apapun, kita tahu dan kita menghadapi situasi itu. Berarti penyikapan kita apa? Jangan bermasalahkan. Jadi ada 2 situasi di sini. Situasi yang membuat kita, situasi yang membuat selain kita. Nah, penyikapan kita di situ harus bagaimana? Makanya tujuan semedi itu adalah, kenapa Mbak Min? Semedi tujuannya adalah ayo Mbak Min, ayo tujuan semedi sih materi dasar ya. Bisa diam diri. Mungkin yang lain Mbak Sarji tujuan semedi adalah mana soal pelajaran ngoten. Ya apa-apa, apapun tuh. Ya kalau semedi kalau kita bisa tenang, berrelek, efeknya akan juga tidak ada. Contohnya kayak ada rasa sakit gigi, kita tidak mempermasalahkan itu.
enak. Ya, tujuan semedi adalah enak. Mas Budi. Nggak apa-apa, itu berbagai macam pendapat itu kan nggak salah. Mengkremasi apa? Menikmati. Jadi tujuan semedi adalah untuk menikmati keadaan apapun itu. Nah, Mbak Yanti kan nggak tahu. Diam. Mas Indri, siapa tahu ada pendapat lain. Sadar. Ayo belajarnya bareng betul-betul. Jadi semua tadi itu betul, nggak ada yang salah. Karena baik-baik toh Mas. Tapi kalau harus kita samakan, ini jadi catatan umum ya Mas. Semedi tujuannya salah satunya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran. Selesai di situ. Lah menang Mas, pokoknya di situ. Menang tuh salah satu tekniknya. Dan untuk apa kita kesadaran Mas? Kok nggak mencari Tuhan? Nah di situ pertanyaannya tuh Mas. Nah kesadaran itu tersebut adalah gerak-geriknya hidup kita. Nah untuk apa? Menyadari dalam kehidupan kita seperti yang saya jelaskan depan tadi. Kesadaran. Itu aja. Kayaknya nggak wah gitu ya Mas, nggak mewah ya. Tapi karena tidak adanya kesadaran, itulah alam semesta yang kondisi saat ini itu seperti ini. Banyak mayat-mayat hidup. Itu kayaknya banyaknya orang yang tidak sadar. Semisal semua orang itu mengalami kesadaran yang paripurna, Mas. Nggak ada aturan dunia itu nggak ada. Nggak ada yang harus jadi pemimpin, tentara, polisi itu nggak ada. Pos kampling, orang Mas. Yang adanya taman surgawi itu. Lah Tuhan itu saja. Nanti Tuhan tuh tahu, orang sadar. Dengan kesadaran kita bisa tahu Tuhan ini sembunyi di bawah pohon kelor, ngerti Mas? Sembunyi di bawah ketiak, ngerti? Delik Tuhan ini ketok, Mas. Karena dah sadar. Seperti kita korek kuning di gulai, dan sadar ning kene lah ngono seperti itu. Sebenarnya kesadaran itu. Makanya akseslah kesadaran untuk mengetahui janjinya Tuhan ini apa dan bagaimana. Itu. Ngerti nggih Mas? Jadi tujuan semedi adalah mengakses atau mempertahankan kesadaran. Nah, kesadaran itu ada 7 level. Kesadaran fisik, kesadaran energi, kesadaran sukma atau hening, kesadaran mental, spiritual, kesadaran alam semesta, dan kesadaran tankinoyo ngopo itu sendiri. Nah masing-masing itu kesadaran itu membawa informasi, petunjuk, wahyu apa piye ngono. Dan wahyu ini fisik ya cetek ngono. Dan kesadaran alam semesta, kesadaran Maha Suci kan Tuhan itu sendiri tuh Mas. Sehingga kalau kita ini sadar, tidak ada yang tidak kita ketahui tentang diri kita. Makanya Tuhan itu maha mengetahui. Bahkan daun kering yang jatuh ke tanah saja itu beliau tahu. Karena maha sadar. Nah, itu. Nah kalau kita menjadi kesadaran itu sendiri Mas, kan luar biasa. Makanya di situ saksikan saja. Karena yang menyaksikan itu adalah kesadaran. Dalam semedi itu kan makanya penyaksi saja. Lah yang menyaksikan siapa? Kesadaran. Bukan mata kita. Kesadaran mata kita. Merem. Di situ. Makanya kesadaran itu ilmu terendah juga ilmu tertinggi. Yang tinggi yo kesadaran itu sendiri, yang rendah yo kesadaran itu sendiri.
Dan yang sedang-sedang ada dalam yang tinggi dan rendah. Makanya kesadaran ini dimulai dari kesadaran yang kecil-kecil, seperti disampaikan di awal tadi. Makanya yang dilatih itu adalah berterima kasih, menyadari bahwa hidup ini sebenarnya nggak ada lagi diminta, yang ada hanya berterima kasih. Nikmat apa lagi yang kita dustakan itu? Dong tinggal berterima kasih. Kok banyak orang miskin, Mas? Karena banyak orang meminta dan mengeluh. Jadi sebenarnya yang miskin itu bukan nggak punya, yang miskin itu kan jiwanya, hatinya. Makanya jangan heran kalau banyak orang korupsi, sekalipun kelihatannya dia kaya, ya karena jiwanya masih miskin. Mulai diakses lagi ya materi-materi dasarnya, Mas, kesadaran. Nah, kesadaran di sini mulai dibangkitkan di rumah, dari hal-hal kecil, dari mulai menyapu, mulai apa. Mohon maaf, saya tuh sendiri itu sampai rumah ini saya nggak urusi karena banyaknya polemik. Nah, detik ini, hari ini kita mulai lagi untuk membahas tentang hal kecil-kecil yang dasar. Nah, teman-teman memang kalau ini sudah serius dalam laku, sebenarnya materinya baru kali ini kita start itu pas 7 kali doa bersama, ini yang ke-8. Yang materi pertama yaitu tentang patrap semedi. Sambil dibaca terkait jati diri ya, Mas, jati diri. Diambil sifat sikapnya, yang penting itu sampai lupa sifat dan sikapnya. Mas, saya tuh kalau semedi nggak bisa diam tuh pikiran saya. Ya nggak apa-apa. Terus caranya, Mas, biarkan saja kita melihat pikiran itu. Tapi kalau kita sadar hilang, kita menjadi pikiran itu sendiri, Mas. Makanya kita, wah, kamu berpikir ya, nggak lepas, diamati lagi pikiran. Ingat Mbah Men, ingat Mas Budi, biarin aja. Tapi kita melihat itu, nggak berusaha untuk menerima. Menerima itu nggak mempermasalahkan. Nanti kita bisa menikmat. Kalau sudah menikmati itu berarti tersempurnakan. Ingat lagi siapa lagi. Jadi itu lagi tuh, Mas, lupa loh, kesadaran muncul neng semedi itu. Tarik lagi. Ingat, oh saya sedang mengamati. Dinikmati, berusaha menikmati. Caranya apa? Diterima. Jangan malah sepaneng loh, nanti jauh. Menerima itu nggak usah. Gitu bayang nih. Oke, dia so hilang sereng, satu hilang lagi, terus gitu. Nanti perasaan gimana? Perasaan diamati dengan tidak konsentrasi, diamati saja. Jadilah kesadaran itu. Nah, kalau udah bisa nikmati, dia hilang. Deh. Tandanya kita bisa menikmati, tidak mempermasalahkan. Terus di situ. Nah, nanti itu kan membersihkan satu-satu, Mas. Itu sebenarnya itu masalah. Itu kan kotoran-kotoran waktu di luar diri yang lepas tadi, teman. File-file yang masuk. Nah, terus di situ, Mas. Loh kok lama? Loh ya memang kememorannya banyak. Nah itu, makanya begitu. Nanti kalau semisal badan meriang, berusaha untuk mengamati badan meriang. Terus di situ, kok nggak mampu ya sudah. Besok lagi. Nanti pelan-pelan tuh itu sudah tersempurnakan sedikit, Mas. Tersempurnakan. Caranya diperhatikan. Minta diperhatikan. Nah, setelah kita perhatikan dia selesai gitu. Terus di situ. Di luar diri, lakukanlah hal yang kecil-kecil. Terus caranya supaya nggak masuk di file, jangan memikirkan sesuatunya yang punya pikiran. Bahkan yang tidak punya pikiran. Kalaupun harus berpikir, berpikirlah sesuatunya yang nggak punya pikiran. Kayak begini nggak punya pikiran, dipikirkan. Besarane, enak isine. Lewat di pikiran tuh, Mas. Nah, caranya nggak usah memikirkan sesuatu yang punya pikiran.
makhluk hidup lah. Karena yang punya pikiran itu yang kita pikirkan, dia punya pikiran lagi, Mas. Semisal Mas Hendri mau ketemu Mas Aris, deg-degan. Mas Aris mau ini, nggak usah mikirin Mas Aris, karena Mas Aris itu punya pikiran. Dia dihilangkan, nggak usah punya pikiran ketemu. Nanti nggak masalah itu. Cara menghilangkan deg-deg secara cepat itu begitu. Nah itu ada rasanya di situ, Mas. Terus bagaimana? Nikmati aja di situ. Hadapi aja di situ. Gitu. Kalau nggak bisa menikmati kelakuan di situ, nah, nanti kan itu mulai enak itu, Mas. Nikmati kelakuan itu pelan-pelan. Terus itu. Nah itu yang dikatakan berspiritual dengan merdeka di situ. Jenengan harus punya teknik-teknik sendiri. Dengan gaya cengkok sendiri. Karena satu hari itu saya menghadapi apa, lihat ayam, Mas Agus melihat sapi, Mbak Ji melihat pencuri, Mas Hendri melihat orang melakukan kebaikan. Jadi penyikapan kita itu sendiri-sendiri. Nah nanti di situ harus disikapi. Tapi apapun penyikapannya sama saja. Cuma kan kadarnya berbeda-beda itu, Mas. Tapi nanti teman-teman bisa otomatis tuh, Mas, kalau semedinya bisa diam. Nanti kesadarannya itu muncul sendiri. Mau bagaimana, mau berbuat apa itu tahu gitu, Mas. Karena kesadaran itu otomatis nanti. Ngerti nggak, Mas? Jadi semedi adalah sejatinya mempertahankan dan meningkatkan kesadaran. Nanti kalau kesadarannya, kalau semedinya sampai di level mental, level hening, nah di situ hati-hati kasukman. Karena banyak orang spiritual tuh nyangkut di situ. Wes nang kono kuwi wangel. Bintasne angel. Wangel. Carane Mas sampai kesel, sampai lempo, sampai bosok mau dimentas dhewe. Bosok mentas dhewe. Karena apa? Nah, di luar diri itu nggak menyadari. Rasane iki ya ora nek salah ya, ora nek bener terus. Itu yang rawan. Sebenarnya ada dua kasukman, Mas. Kasukman saat hening, saat semedi, kasukman di luar semedi. Aku ngelak. Gluk. Tapi enak tak go mulai lho kasukman kuwi. Kasukman di luar karena apa tidak sadar. Wong kancane urung ngombe ya. Warak ya wis kene wong liya. Nah, kethek kan ora cangkemane tanganane sikil enek. Mluwayu bingung. Nah, orang-orang yang serakah itu seperti itu, Mas. Simbolnya iki apa, Mbok? Ngeri dia itu. Ada orang yang curang, simbolnya apa gitu. Itu sifat sebenarnya. Itu sebenarnya kasukman di luar diri. Ndak duit 100.000. Mas. Dodolan ya. 100.000. Tapi Mas laris iki. Jam 2 wengi terus. Besok meriang. Itu jenenge kasukman. Itu kasukman di luar diri. Hati-hati, kasukman ada dua. Di dalam diri, ayo sono kae lah. Ndelok kae. Ngepatra pronone. Lah iku mesti yang nak neng luar diri sering kasukman di situ. Berarti dalam diri itu kan sama itu, Mas. Makanya orang yang terjebak di alam kesaktian, alam hening, alam kasukman, di luar diri itu mesti adanya serakah, tipu daya, tidak tulus, tidak setia. Itu dah. Dan banyak orang itu kalau buat semedi, Mas, namanya hening, diam, pasti itu dilewati. Tapi orang tuh lurus itu susah. Belok orang. Nanti kita lihatnya di luar diri. Makanya kuncinya satu situ, diam saja. Apa yang dulu mbah ini menang. Sadari bahasanya saya sedang semedi. Dibaca ya apa orang menang, wong di dalam semedi, bayangan saja teman. Tapi itu wahyu, Mas, wis menang itu. Oh enggak dicari-cari. Dan nak wahyu piye, ora usah piye-piye. Tokne wae.
Menara mudeng Tuhan kasih mudeng. Oke Mas, materi saya bilang waktu semedi ini materi penting, materi dasar yang tadi diulas Mas Agus tadi, nanti kita sharing terus. Nah di sini Mas Budi beberapa kali lihat ini tak guyoni, Mbak Sita tak guyoni. Itu alam hening. Dan itu kadarnya masih belum seberapa. Di dalam itu nanti lapis fisik, energi, sukma, mental dan seterusnya. Lah fisik ini belok ngono pitu meneh. Pitungmu itu apa malah. Lah nek sing gendingmu belok nengen. Nah pitu to Mas, pitung jalur. Berarti nomor 1. Engko pitune kono. Sampai ning pojokane ujung ngono. Pementase angel Mas. Hanya dan satu. Dengan cara apa dia menyadari atas materi-materi dasar ini. Nah, caranya hening. Nek keburu asik ora iso Mas. Gitu. Apalagi heningnya tuh bisa menghasilkan uang. Kan Mas. Hati-hati ning kono. Itu duit ta Mas, penerawang itu. Tambah enak ning kono. Wong diakui kayak iso ndelok masa depan ngono wis seneng Mas, wis mulai ning kono. Nanti pasti munculnya ego, pamrih dan arogan. Nggih lho Mas, saestu niki lho Mas ya. Tanda-tanda kalau kita dalam kehidupan itu mulai kasukman, kita larut dalam kegiatan kita. Ora arti wayah. Nah, dolan. Nah, turu ngono. Nah, semedi terus lali anak bojo. Kasukman kuwi jenenge. Ya ora apa-apa jane memang di tempatmu 1 hari semalam semedi terus, tapi kan diniati. Aja esuk semedi, awan semedi, bengi semedi. Dan anak randu anak bojo ora apa-apa. Kalau nggak punya anak istri nggak apa-apa. Nah, kalau punya anak istri, punya kerjaan, lah ini cerai loh Mas. Nah, lah berarti boleh Mas, boleh. Kalau memang itu harus dilakukan, tapi kan memang harus dengan kesadaran. Nah, ini kesadaran ya pokoknya. Kok iso kapan waya semedi, kapan waya tidak semedi. Iya Mas, hati-hati kasukman. Nah, kasukman ada 2, kasukman dalam semedi, kasukman di luar semedi. Ya tanda-tandanya tadi, kasukman di luar semedi itu kita lupa pokok-pokok kita. Nah, ngono-ngono gila Mas. Ini kasukman. Beda lagi tadi yang jangan memikirkan sesuatu yang punya pikiran, tadi beda cerita lagi. Itu beda cerita lagi. Ya buletin yang kono gimana. Mana yang udah hadapi dulu tuh kita nggak tahu tuh, kalau nggak kita memang yang memang benar-benar praktek tuh merdeka tuh nggak bisa. Jadi dia nelpon aku, dia nelpon Mas Haris, jadi dia nelpon Mas Hendri nggak iso. Dia hadapi. Nanti kalau diteliti, yang diteliti itu di luar semedi. Kelakuan diteliti. Nah dalam semedi ya meneliti apa nih Mas? Ini menang. Kalau benar diteliti, kenapa aku nggak bisa menang? Nah nanti di luar semedinya tadi bermasalah. Banyak yang terlepas. Oke, apa ya diteliti? Ora usah menang ya. Jadi kami di sini itu membantu untuk menghidupkan para kadang yang mati. Yang mati apa? Kesadarannya. Sebenarnya kita hidupkan tuh bukan nyawanya itu tidak, kesadarannya Mas. Banyak orang mati itu sebenarnya kesadarannya mati. Sehingga nggak bisa menyadari kemanunggalan dengan Maha Suci. Sebenarnya Maha Suci itu nggak kemana-mana. Orang mencari Tuhan sama saja orang mencari saya di mana ya. Mau tamu picek, aku gini kene ngono. Tapi karena tidak sadar tadi itulah makanya sebenarnya dia itu kelihatan hidup tapi sebenarnya mati. Yang mati apa? Kesadarannya.
Jadi dimaksud bisa menghidupkan orang mati itu bisa menghidupkan kesadaran. Kalau kita bisa hidup kesadarannya itu kesadaran orang hidup yang lapis ketujuh di atas tadi, ya sudah. Benar kesadaran maha suci itu sendiri. Berarti jenengan kan yang jenengan cari. Loh, aku ini batinnya manusia dan manusia wujud dohir kenyataanku. Yo, golek Tuhan ini, golek iyo sing digoleki sing golek mau. Tapi nak kesadaran itu menyadari itu dengan level fisik, mesti adikku aku Tuhan. Loh, salah tuh Mas. Tapi kalau kesadaran hidup, mesti nggak ada pengakuan. Iya Mas, ya, ngoten mawon. Yang terpenting adalah mulai praktek di luar diri tadi kesadaran-kesadaran kecil-kecil gitu. Di rumah prakteknya gitu Mas. Kesadaran indah gitu. Termasuk kesadaran silaturahmi. Ngoten. Terus di situ hati-hati dalam mempraktekkan kesadaran, jangan pernah ada ego pamrih arogan, harus murni, pure, murni gitu, tulus. Hanya itu saja senjata kita itu. Tanpa itu nanti kita dihakimi dengan ego pamrih arogan kita sendiri. Gitu. Tadi ada kalimat sampean yang bagus tadi apa ya? Tulus saja. Murni itu tulus. Kalau harus, tapi itu beda kadar. Tapi kalau benar dibahasakan lain itu tulus. Lah murni itu perbuatannya suci. Jadi untuk mempertahankan suci ya harus tulus. Dan untuk mencapai suci ya harus tulus. Karena dengan tulus itulah nanti menemukan suci. Dan untuk mempertahankan suci hiduplah dengan tulus. Karena suci itu nggak bisa diudar Mas. Nggak bisa diceritakan itu. Kan pernah kita tulus ya Mas. Tulus pernah merasakan tulus gitu. Nah itu sudah murni. Kalaupun itu kadarnya beda, di situ aja nanti kita akan menemukan murni yang sebenarnya. Kalau kita hidup kita dalam kemurnian Mas, itu nggak lama kita akan menemukan suci. Gitu aja. Teman-teman harus jangan tidur ya kalau Patra Semedi. Nah, turun. Memang enak. Dan teman-teman tuh mulai praktek menghadapi segala sesuatu di sini itu dengan kesadaran. Nanti kalau sesuatunya itu mampu dinikmati itu rasanya nggak mempermasalahkan tadi seperti tadi. Pertama itu kita benar-benar mengamati fisik kita, rasa tubuh kita. Memang harus di situ, dilatih di situ. Nanti di luar diri apa prakteknya? Kan menghadapi keadaan kehidupan Mas. Caranya dimati, kan ada rasanya itu Mas. Dia mati, berlatih diam. Dengan cara tidak berpikir, membatin dan berkeinginan. Bahkan berkeinginan untuk mengamati sendiri. Dan penyaksi saja loh Mas. Penyaksi. Nanti ada muncul kesadaran, oh saya harus begini nih. Dan nanti gitu ikut. Nah gitu. Caranya gitu. Dan teman-teman laku murni harus ahli di situ. Cara menghilangkan perasaan nggak enak. Ini hilangnya tuh kita terasa. Berubah menjadi tentram. Lah prosesnya itu kita tahu. Memang harus lama. Makanya di sini teman-teman jangan buru-buru, diamati terus. Kalau kita bisa menikmati tangan yang bergerak ini, nanti rasanya apa? Kita nggak mempermasalahkan tangan itu bergerak. Kita hanya penyaksi aja. Nanti turun sendiri. Itu. Lah, kalaupun harus digentur, semedi ini Mas aku digentur semedi ini. Tapi tekniknya harus bener. Nanti kalau aku suci udah teman-teman nggak, kadang-kadang kalau semedi kan nggak menggunakan kesadaran. Lah nanti banyak luputnya di situ. Nah, bolos, dan nanti turu.
Nanti menghadapi kehidupan harusnya dinikmati, nggak bisa dinikmati, akhirnya berontak. Makanya laku murni ini kesempatan teman-teman yang luar biasa, karena kehidupan kita kan menghadapi masalah-masalah, itu diamati, dipraktekkan caranya gimana sih gitu. Nah situasinya biar berjalan aja, rasanya masalah tadi yang dinikmati. Nah tadi ada dua tuh mas, situasi yang dibuat orang lain, situasi yang dibuat oleh kita. Lah pastikan yang kita buat itu atas situasi yang kita buat tuh pastikan tidak mengandung permasalahan. Kalaupun harus dibahasakan sederhana itu, buatlah situasi yang baik. Itu. Sebenarnya kalau membuat situasi yang tepat, terlepas baik dan buruk. Tapi kalaupun harus berlatih, buatlah situasi yang baik. Si misal ketemu orang, monggo pak, itu kan membuat situasi yang baik. Tapi sebenarnya mau sapa tidak sapa itu kalau tepat tuh nggak nganu. Mau gue helm, buanter kok disapa, kan mesti nggak mungkin krungu. Jadi kan nggak ditegur itu tepat mas. Nah di sini berlatihnya ya tetap ditegur. Monggo pak, kalau nggak tunduk kepala itu. Perihal dibalas tidak itu namanya membuat situasi yang baik. Jadi buatlah situasi yang baik. Nah di luar itu kalau menghadapi situasi yang membuat bukan kita, belajar untuk menikmati atas situasi itu. Enak atau tidak enak dinikmati. Caranya apa tadi diamati we. Rasanya diamati. Mbak Min dulu aku merilik ngono. Itu situasi yang buat Mbak Min dinikmati aja. Rasanya dipilihmu dinikmati gitu. Itulah kumpulnya harus ahli di situ mas. Nanti kalau mau menikmati, kalau punya keperluan disabdakan, kan praktek di situ. Wih, dadi ya, ahli ta mas. Wih, dadi nih, hati-hati nih kono bahasa apa ojo kasukman, ngwakri sobda, lali, karena harus numpuk-numpuk kesaktian gimana. Lho kan ujian nih mas, engko, makanya kumpul nih. Tapi mas Joko aku nih, hati-hati ojo nanti kasukman, nyabdo ya nyabdo, tapi ojo nanti Sukma. Nah itu gunanya kadang di situ mas. Nah karena kita nggak kadang itu kalau mengkaji nggak detail itu kita menjungkur balik. Yuk masalahnya kasukman gimana? Caket ya mas. Apa nih ya? Dari sini ada yang sharingkan mas. Menurut saya penting sih ini ya. Materi dasar. Ini kalau ketemuannya kita membahas tentang jati diri. Anggap aja kita baru sekolahnya anyar. Cara patrap, cara di luar patrap gitu. Berarti tujuan semedi apa mas Mbak Min? Kayak ngombe ditekoni. Mempertahankan dan meningkatkan cara meningkatkan gimana? Nggak usah ditingkatkan. Kesadaran yang ada itu dinikmati terus. Nanti dia naik sendiri gitu. Dan untuk mendapatkan kesadaran menang, diam. Nanti kesadaran fisik, kesadaran energi, kesadaran sukma, kesadaran mental, dan seterusnya. Tanda-tanda kita mendapatkan kesadaran mental mas. Nah dhisik urung laku, baji jelek, nesu. Saiki baji jelek. Pak kurang nesu toh ya. Lah itu berarti teman-teman semedi ini pasti pernah sampai di mental. Dan teman-teman tuh tahu. Dhisik sering terpesona dengan ono kabeh gelem. Lah saiki kok bar patrap kok bar laku ini kok rasane ra kepengin kaya-kaya toh. Jadi teman-teman bisa melewati dimensi namanya kesadaran hening. Mesti teman-teman lolos itu. Caranya apa di luar diri teman-teman nggak mudah terpesona. Nak kerja kira tiwaya, dolan tiwaya. Nah, kenapa kita nggak tahu? Lah karena nggak mengkaji tadi. Kesadarannya levelnya nanti. Nanti situ masing-masing level itu ada cinta kasih sayangnya mas. Ada cinta kasih sayangnya juga. Bukan hanya kesadaran saja. Di situ ada cinta kasih sayang, ada kebijaksanaan, ada panguwoso. Banyak di situ. Banyak harta karun di situ mas. Dan anak baji sering masuk di dimensi kesadaran spiritual. Si A masuk dimensi fisik, ya cinta kasih sayangnya berbeda lah mas, kebijaksanaannya berbeda.
panguwasane yo berbeda. Mbaji nyabdo sepisan ki nyabdo ping 10 yo ora karo dadi. Itu beda. Makanya semedi itu jangan dianggap sepele. Tekniknya kan hanya diam niku. Sing sering mengeluh ya ora, padahal dihadapi podo ora di duit. Lah tingkat mentalnya beda ya. Gitu. Itu dapat dari mana ya? Semedi ini meneng tadi. Gitu ya Mas ya. Nanti teman-teman kalau kesadarannya mantap itu nggak akan membuat situasi yang mengandung energi permasalahan. Gitu. Ya, tanda-tanda orang yang spiritualnya naik mesti yang dilahirkan ada situasi atau keadaan yang baik. Yang ada itu membuat karya sikap yang baik. Mbuh pesarane pokoknya dia terdorong di situ. Karena yang dilakukan itu pasti ada perintah hidupnya gitu. Ada perubahan ya Mas itu ya. Dulu aku pas urung laku ngene saya laku ngene. Ini Mas. Jadi aku kesadaran apa Mas? Lah itu yang disaringkan. Wah, aku kesadaran yang kene kan bisa mengapresiasi diri kita sendiri kan. Makanya sharing-sharing lagi Mas. Amin ya. Bukan hanya itu Mas, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan itu ada di dalam level-level energi kesadaran tadi. Jadi tidak boleh kita meremehkan kesadaran. Tentramnya level fisik, level spiritual, level mental beda teman. Nah, di luar lapang, di luar semedi itu kelihatan niku. Mentale wong iki, itu membedakan kesadaran. Makanya sungguh sia-sia orang itu beribadah, ritual bentuk ibadah agama, semedi ataupun meditasi, kalau nggak tahu tujuannya. Apalagi syarat apa tujuannya hanya mencari pahala, walah. Makanya bersembayang demo meneh ngamtemi kaca. Bersembayang berbuat jahat. Waktu sembayang berbuat meneh. Jadi berhenti di waktu sembayang atau waktu yang ditentukan. Ya karena apa? Sembayangnya untuk itu hanya syarat atau kewajiban. Orang tekan-tekan yang ngono. Ngomongnya cepet-cepet nih. Wis. Oh. Tapi itu lebih bagus daripada tidak sama sekali, teman. Tapi poyo ngono terus tahun ngono. Gitu. Nanti kalau kita pandai itu semedi itu menjadi asik, Mas. Menikmati kelakuan di luar itu menjadi senang. Terus di situ nggak usah kemana-mana. Terus gimana Mas? Nggak usah punya keinginan, nggak usah punya perasaan, nggak usah berpikir apa-apa dalam kehidupan. Ngono ya. Terus di situ. Kalaupun harus berpikir, berpikirlah yang nggak punya pikiran. Itu minimal. Karena dia perlu dipikirkan. Besaran nenek isine. Klik nih Mas ya. Tadi sama Mas Agus tadi yang cilik nyapu. Tambah dari saya, jangan banyak banyaklah bersyukur. Matur nuwun. Yang paling terakhir, setelah habis patrap semedi, ucapkan terima kasih, wahai ragaku, wahai jiwaku, wahai sedulur papat kalima pancerku, wahai bapak ibuku, wahai mbah buyut, kang rumeksa ing papan panggonan mriki, wahai leluhurku sak pandur, sak pangisor, sak pangiwa pangenengen ngarep nen mburi. Matur nuwun Ibu Bumi Bapak Angkasa. Matur nuwun Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semono. Matur nuwun Kanjeng Ibu Sri Sejati. Matur nuwun gelar gulungi jagat saisine. Matur nuwun. Nah itu. Sekarang mulai di situ. Waktu mengucapkan itu dengan penuh tulus ikhlas gitu.
Kalau nggak bisa staf semedi, setidaknya waktu patrap, mijil, toto, seburu-buru apapun ucapkan matur nuwun, matur nuwun. Lakukan selama 7 hari dengan tulus. Iso iki 14 hari dengan tulus. Sampai akhirnya terbiasa. Yang tadi kita itu, berarti tambahannya nanti kalau patrap semedi sama-sama mengucapkan terima kasih yang saya ucapkan. Urutannya seperti itu. Masuk rapal, Mas? Matur nuwun ragaku. Tarik napas nih. Buang, matur nuwun jiwaku. Lah ngono alon-alon. Tarik napas. Kenapa tarik napas? Waktu buang tuh kita kayak plus gitu. Matur nuwun. Baik, dari saya cukup sedemikian. Kita sharing di luar ini Mas ya. Rahayu.